Puji Tuhan, Shalom, jemaat kasih Tuhan. Kita bertemu kembali pada saat hari dalam sebuah program dan kesempatan yang sama di dalam sebuah perenungan firman Tuhan, sebuah inspirasi yang berdasarkan firman Tuhan. Saudara, dalam sebuah kesempatan, seorang ibu sedang berbincang-bincang dengan anaknya, saudara, bertanya sekitar pernikahan yang sudah berjalan 1 tahun, bagaimana keadaannya, kemudian bagaimana dengan suaminya, bagaimana dengan pekerjaan suaminya, dan masih banyak hal yang lain ditanyakan pada waktu itu, saudara. Kemudian anaknya ini berbicara perkawinannya itu baik-baik saja, rumah tangganya itu baik-baik saja, karena dia mendapati bahwa suaminya adalah suami yang sabar, suami yang pengertian, suaminya yang tidak punya temperamen yang keras. Bahkan di dalam 1 tahun pernikahan tidak pernah satu kali pun suami itu marah karena kejadian-kejadian yang terjadi. Terhadap saya tidak pernah marah, terhadap pembantu juga demikian juga. Saudara, hal seperti itu diceritakan kepada ibunya pada waktu itu, saudara. Dan suaminya adalah suami yang menyukai masakan istrinya, dan ini menjadi kebanggaan istrinya pada waktu itu yang diceritakan. Begitu antusiasnya anaknya itu kepada ibunya, saudara, pada mamanya, saudara. Nah, kemudian mamanya berkata, saudara, ibunya berkata, besok kan hari Minggu, buatkan suami itu makanannya kesukaannya suamimu. Betul, saudara. Besoknya pagi-pagi hari sang istri ini pergi ke dapur, kemudian dia membakar 2 piece roti panggang kesukaan suaminya, saudara. Diberikan bumbu-bumbu dan sebagainya, kemudian dipanggang, dan enak-enaknya memanggang. Pada waktu itu tiba-tiba teleponnya itu berdering, saudara, berbunyi dan diangkat, saudara. Rupanya pembicaraan tidak putus berapa saat, saudara, tapi begitu lama putus sampai akhirnya ketika selesai dan dijumpai, saudara, roti panggangnya itu sudah gosong, saudara. Dan tetap diambil, dibersihkan yang gosong, kemudian diletakkan di sebuah piring, dan juga disediakan secangkir kopi, saudara, secangkir kopi kesukaan suaminya, saudara, dan dihidangkan di meja makan pada waktu itu. Saudara, selesai bangun tidur, suaminya selesai mandi dan sebagainya, saudara, kemudian suaminya itu beranjak pergi ke meja makan, dan dinikmatilah roti panggang yang sudah gosong itu, saudara, dengan duduk santai, dengan istilahnya ekspresi yang datar. Kalau dijumpai nggak ada kemarahan melihat roti yang gosong seperti itu, saudara. Tetap nikmat, dia nikmati sampai akhirnya hampir habis. Istrinya tuh muncul, saudara, datang menjumpai suaminya pada waktu itu. Dia berkata, Papa jangan marah ya, saya sudah membuat roti ini menjadi gosong. Sudah, perkataan ini disampaikan istrinya kepada suaminya pada waktu itu, saudara. Serta merta, saudara, suaminya berkata, roti gosong ini tidak akan membuat seorang pun menjadi marah, tetapi perkataan kasar, perkataan makian, perkataan cacian menyudutkan seseorang, dan itu adalah perkataan yang tergores sampai hati, di dalam hati, dan lukanya sampai dalam, dan akhirnya tidak akan pernah, goresannya nggak akan pernah hilang sampai selama-lamanya. Perkataan itu yang disampaikan suaminya, saudara, sambil dia tuh memeluk istrinya, karena istrinya itu juga merasa ketakutan, saudara, kalau suaminya marah karena, saudara, roti yang gosong itu, saudara. Nah, setelah kejadian itu, saudara, rupanya itu dilihat oleh mertuanya, saudara, mama daripada si anak ini, saudara, mertuanya. Kemudian mamanya datang ikut nimbrung dalam pembicaraan itu, saudara. Nah, saudara, rupanya, saudara, telepon yang berdering, yang panggilan untuk panggilan tadi, saudara, itu ada satu rekayasa daripada mamanya, saudara, mertuanya ini, saudara, supaya ada satu pembicaraan sehingga rotinya itu menjadi gosong. Karena dia tidak terlalu yakin, mertuanya itu tidak terlalu yakin ketika anaknya itu bercerita bagaimana sikap suaminya, tidak pernah marah sampai 1 tahun, tidak pernah marah, hal apapun juga tidak pernah marah, dalam keadaan apapun tidak pernah marah. Itu membuat hati daripada mertuanya itu ragu-ragu, dan akhirnya dia memilih satu rekayasa seperti itu supaya dia tuh tahu sendiri, tahu perbuatan, tahu sendiri dengan mata sendiri bagaimana menantunya itu. Dan rupanya terjawab, saudara, kejadian itu, saudara, dan akhirnya si mertuanya itu menyadari memang betul apa yang dikatakan anaknya itu. Saudara, dari belajar sikap ini, dari belajar peristiwa ini, saudara, kita tahu, saudara, kebenaran firman Tuhan sudah mencatat, saudara, kalau seseorang hidup di dalam firman Tuhan, kalau seseorang itu menghidupi firman Tuhan di dalam dirinya, saudara, maka hal-hal positif pasti dia munculkan, hal-hal positif yang sesuai dengan standarnya firman, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu dia lakukan. Contohnya, saudara, dengan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Petrus, saudara, 1 Petrus ayat 4 ayat 16 dikatakan, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain
sebab kasih menutup banyak sekali dosa. Saudara, Alkitab mengatakan yang terutama, saudara, yang sungguh-sungguh ya, yang terutama, tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kalau saudara berbicara kasih, saudara, maka kasih itu tidak pilih kasih. Dalam arti kita mengasihi si A tetapi tidak mengasihi si B. Kita mengasihi si B tetapi tidak mengasihi si C. Tidak, saudara. Tetapi Alkitab mengatakan kalau kita berbicara kasih yang terutama, ya, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, karena kasih itu menutup banyak sekali dosa. Saudara, menutup banyak sekali dosa. Dosa dalam arti, saudara, bukan kita tuh menutup, saudara, orang berbuat dosa kemudian kita tutup-tutupi, tidak, saudara. Tetapi berbicara bagaimana kita bisa memposisikan hidup ini, saudara, ketika orang berbuat dosa. Jangan sampai dosa yang ada tuh kita saudara, kita utarakan pada orang lain, kita bumbu-bumbui, kita jadikan sebuah isu, kemudian kita bumbu-bumbui dan kita sebarkan kepada orang lain sehingga orang yang berbuat dosa itu semakin tercemar. Tidak, saudara. Tetapi kita menutup dan kita saudara, supaya tidak menyebar kemana-mana. Dan cukup dengan seperti itu supaya, saudara, seseorang sudah tersudut itu, saudara, yang sudah melakukan seperti itu tidak tersudut lagi dengan dengan cerita-cerita yang semakin melebar, yang semakin merebak, saudara, isu yang semakin merebak. Saudara, itulah yang berbicara tentang kasih, saudara. Saudara, hal yang sama, saudara, sesungguhnya ada dasar, saudara, suaminya itu marah terhadap istrinya, membuatkan roti bakar aja kok sampai gosong. Ada satu dasar untuk marah, saudara. Tetapi, saudara, ya, yang kita jumpai, suaminya dengan bijaksana, ya, dia berkata, roti gosong itu tidak membuat seseorang itu menjadi marah. Tetapi perkataan yang menjudutkan, perkataan kasar, perkataan yang menyakiti hati seseorang, dan itu yang bisa menggores sampai ke dalam, dan lukanya sampai dalam, dan tidak akan pernah, istilahnya tidak akan pernah sembuh, saudara. Tetap membekas, dan itu yang terucap. Saudara, kita bisa menyadari bagaimana, saudara, perkataan ini memiliki satu arti yang mendalam di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, saudara. Mari, saudara, jangan pernah kita tuh, saudara, kalau orang berkata, saudara, kita tuh istilahnya itu cepat berkata-kata, tetapi perkataan-perkataan kita selalu menyudutkan orang lain, saudara. Ya, mari kita sadari, saudara, apa yang kita katakan dengan mulut kita ini adalah satu perkataan yang seharusnya, saudara, perkataan berkat, perkataan firman, perkataan yang menjadi berkat, supaya, saudara, orang lain itu menjadi saudara, menjadi terberkati dengan sikap kita, dengan perbuatan kita. Kita belajar, saudara, dari inspirasi bagaimana seorang suami terhadap istrinya, saudara, pada waktu itu, saudara. Kita belajar, saudara, kalau kita tahu, saudara, kalau kita menyadari kebenaran firman Tuhan, sesungguhnya Alkitab sudah banyak mencatat kebenaran firman Tuhan, yang itu ada bagian daripada harus kita responi, yang harus kita kerjakan, saudara, yang harus kita hidupi firman itu. Dan salah satunya juga, saudara, bagian Alkitab mengatakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu akan saudara, yang melampaui segala akal itu akan mempengaruhi dalam hati dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Saudara, damai sejahtera yang Allah yang melampaui segala akal, saudara, itu yang melampaui segala akal, itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Dan kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya seperti itu, saudara, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, artinya, saudara, kita akan cakap, kita akan mampu untuk menghadapi apapun juga di dalam setiap kita tersudut, di dalam setiap kita istilahnya menghadapi hal apapun juga, saudara, yang menghujam di diri kita, saudara, yang mengarah kepada kita, dan kita tidak akan pernah memperkatakan dan balik memperkatakan kata-kata yang kotor, kata-kata makian, kata-kata hujatan, tetapi yang muncul saudara, damai sejahtera Allah itu membuktikan, saudara, perkataan-perkataan firman, perkataan-perkataan yang teduh, kata-kata yang selalu membuat hati penuh dengan sukacita, kata-kata yang bisa membuat seseorang yang meletup-letup, ya, peperangan akan menjadi damai, saudara, dan sebagainya, saudara. Gereja yang mengalami perpecahan akan menjadi gereja yang utuh. Karena apa? Ada damai sejahtera yang kita lakukan. Karena apa? Damai sejahtera yang melampaui segala akal itu membuktikan, saudara, yang tidak terkalahkan dengan kondisi apapun damai sejahtera itu. Tetapi kita tetap, saudara, memberikan damai sejahtera itu untuk apa? Memberkati orang lain, memberkati di dalam hal apapun juga, saudara, supaya suasana surga ada di dalam setiap hati kita, di dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam kita itu berjemaat, di dalam kita berkomunitas, bahkan di manapun kita berada, suasana surga itu tetap ada di mana kita berada, supaya kita bisa menjadi berkat. Saudara,
Bagaimana kita menjumpai tadi saudara kebenaran firman Tuhan saudara di dalam 1 Petrus tadi saudara. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kasihlah sungguh-sungguh. Artinya saudara, kasih yang kita munculkan adalah kasih apa saudara? Yang benar-benar kasih, yang sungguh-sungguh saudara. Tidak memilih-milih. Si A kita kasih, si B kita kasih, si C kita campakkan saudara. Tidak saudara, tetapi sungguh-sungguh saudara, kita berikan kasih itu saudara. Kita berikan kasih itu kepada orang lain sehingga apa saudara? Ada satu pancaran berkat, pancaran kasih itu saudara bisa memberkati orang lain dan nama Tuhan ditinggikan dan diagungkan di dalam semuanya itu. Saudara, kita belajar saudara, sesungguhnya saudara, kalau seseorang tidak ada firman, kalau tidak menghidupi firman di dalam dirinya saudara, maka yang muncul apa saudara? Keakuan saudara, keegoan, kemudian saudara, harga diri yang dimunculkan ya saudara, kemudian kemarahan, sedikit-sedikit marah saudara, dengan roti gosong kemudian dibuat jadi satu bahan untuk marah. Roti gosong aja dibuat marah sampai keluarganya pecah, sampai terjadi satu apa saudara, perselisihan dalam rumah tangga, terjadi satu pertengkaran, percekcokan, sudah nggak ada damai sejahtera lagi, sudah gara-gara roti gosong. Bayangkan saudara, apakah itu sebagai satu dasar di dalam kita tuh saudara untuk istilahnya tuh supaya apa? Karena roti gosong kemudian kita tuh membuat keluarga kita hancur. Tidak saudara. Tetapi mari saudara, kita tuh jangan sampai terprovokasi dengan apa saudara? Perkara-perkara yang seperti itu yang tidak mendasar saudara. Kalau kita hidup dalam firman Tuhan, saya percaya saudara, damai sejahtera Allah itu saudara yang muncul. Sedikit-sedikit kita munculkan damai sejahtera Allah. Walaupun saudara kita terhimpit, tetap berikan damai sejahtera kepada orang itu saudara. Ada damai sejahtera dalam hati kita. Tidak terpancing dengan emosi, tidak terpancing dengan kemarahan orang lain. Ada damai sejahtera tinggal dalam keluarga kita, di dalam rumah tangga kita, di dalam istri kita, suami kita, anak-anak kita, di dalam hal apapun juga ada damai sejahtera yang melingkupi rumah tangga kita saudara. Karena apa? Kita menjadi pelaku firman. Kita bisa melakukan firman karena apa? Kita menjadi murid Kristus saudara. Murid Kristus yang militan, bukan murid Kristus yang kalau orang Jawa berkata apa? Glimbosi saudara. Tidak ada greget. Tetapi kita menjadi murid Kristus yang memiliki satu penugasan di mana kita bisa menjadi satu apa? Mitra Tuhan, mitra Allah yang dipercaya Tuhan menjadi mitra ya untuk kerajaan surga. Dan itu harus jadi satu apa saudara? Menjadi satu komitmen kita, menjadi satu apa? Motivasi kita bagaimana harus kita tuh menghidupi firman itu saudara untuk kita lakukan apa? Kita dipercaya oleh Tuhan dengan penugasan-penugasan yang ada. Puji Tuhan saudara, kiranya inspirasi dan renungan firman Tuhan yang sama-sama kita dengar, sama-sama kita nikmati pada saat hari saudara, memberi satu pembelajaran bagi setiap kita saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan di dalam semuanya itu. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.